Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim ba'du. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, tiada seorang hamba Allah yang melakukan satu dosa lalu ia berwudu dengan sempurna, kemudian ia berdiri mengerjakan sholat 2 rakaat, dan setelah itu ia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang artinya, dan orang-orang yang apabila terlanjur melakukan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka, dan tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosanya sedangkan mereka tahu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba Allah yang melakukan satu dosa, kemudian ia berwudu dan menyempurnakan wudunya, lalu keluar menuju tanah lapang dan mengerjakan sholat 2 rakaat, lalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosanya itu, melainkan pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami cara melakukan sholat istikharah, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihan yang terbaik dalam semua urusan, sebagaimana beliau mengajari kami surat dari Al-Quran. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian bermaksud melakukan satu urusan, pekerjaan dan lain-lain, maka hendaklah ia mengerjakan sholat 2 rakaat, sholat di luar sholat fardu, kemudian berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub, dan seterusnya dari hadis yang agak panjang. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya yang saya baca dari terjemahan hadis tadi, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu pilihan yang terbaik dengan pengetahuanmu. Aku memohon kepadamu kekuatan dengan kudratmu, dan aku memohon padamu sebagian dari karuniamu yang besar. Karena sesungguhnya engkau yang maha kuasa, sedangkan aku tidak kuasa. Engkau maha mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui. Dan engkau maha mengetahui urusan-urusan yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku dalam agamaku, penghidupanku, dan akhir urusanku, atau beliau mengatakan urusanku dalam waktu dekat dan waktu mendatang, maka tentukanlah ia untukku dan mudahkanlah ia untukku, kemudian berkahilah aku di dalamnya. Dan jika engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku dalam agamaku, penghidupanku, dan akhir urusanku, atau beliau mengatakan urusanku dalam waktu dekat dan mendatang, maka jauhkanlah ia dariku dan jauhkanlah aku darinya, dan tentukanlah yang terbaik bagiku dimanapun berada, kemudian ridhokanlah aku terhadap ketentuanmu itu. Beliau menambahkan, dan hendaknya ia menyebutkan keperluannya. Jadi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila seseorang membaca hadal amro, urusan ini dalam doa istikharah, maka hendaklah ia sebutkan keperluannya. Sebagai contoh, jika istikharah dilakukan sebelum melakukan safar, maka hadal amro diganti dengan hadas safaro. Apabila berkaitan dengan urusan nikah, maka katakanlah hadan nikah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di dalam hadis yang tadi, fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri.
Au qala ajili amri wa ajilih faqadurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri au qala fi ajili amri wa ajilih wasrifni anhu. Jadi ini kata-kata yang kita lihat dari lafaz hadis dan doa yang kita panjatkan ketika kita melaksanakan doa istikharah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan doa ini setiap kita ada keperluan dan hajat-hajat, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.